Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat berjumpa lagi saudara, menyapa lagi dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kekuatan kasih dan karunia Tuhan akan terus memberkati hidup kita semuanya, amin. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita yang terbaik hanya kepada Dia, sebab hanya pribadinya lah yang layak untuk menerima pujian, yang layak untuk menerima penyembahan yang terbaik hanya kepada Dia. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna buat kami, penyertaan Tuhan sempurna buat hidup kami. Oleh sebab itu kami membawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebab kami sadar tanpa anugerah-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kemurahan Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Haleluya. Siapa takaranamu, kipata karabasiki. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari katakan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama, katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan pujian ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah. Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari angkat kedua tangan kita, katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar
anugerah-Mu. Nyatakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Oh Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar, buat rahmat Tuhan yang besar buat hidup kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, thank you, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari nyatakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu Yesus, Kau ku tinggikan
sembah, biarlah ku menyembah-Mu, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami, kesanalah kami berlindung. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan puji-pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Nyatakan glory. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari kami berikan penghormatan kami yang tertinggi hanya kepada Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Kaulah Tuhan yang berkuasa buat hidup kami, Yesus Tuhan. Oh Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami satu-satunya. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Glory bagimu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan puji-pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus
sepanjang hari kami berikan penghormatan kepadamu. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan, hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sekali lagi sembah, menyembah Tuhan, menyembahmu, menyembahmu Yesus Tuhan. Glory ya nasyur, bawa syukurku, bawa penyembahanku hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Kaulah satu-satunya kekuatan kami, pengharapan kami, andalan dalam kehidupan kami. Kaulah satu-satunya Tuhan yang kami percayai. Irabasiki mata karanamu. Glory, glory, glory bagimu. Menyembahmu Tuhan Yesus. Glory, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kasih setia Tuhan memelihara kehidupan kami, menolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, penolong yang setia, yang ajaib. Haleluya, terima kasih. Syaka papa 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 takara, siapa takarana mata karana mata karana, siapa takaranamu Yesus Tuhan. Penolong yang setia buat hidup kami. Sama-sama katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Oh, Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang setia, Engkau Tuhan Allah perisai dalam kehidupan kami. Penolong yang selalu setia, glory bagimu, memenuhi keperluanku. Oh, tak pernah dia mengecewakan. Glory bagimu Yesusku, tak pernah gagal. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh,
setia. Kau Tuhan penolong dan perisai. Katakan sekali lagi pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Oh Tuhan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Oh, tetap percaya, Tuhan setia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita kali ini terambil di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 mulai. Dikatakan firman Tuhan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat yang lompat kita ayat yang ke-38 dikatakan begini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memulai dengan sebuah kisah lagu. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu lagu yang kalimatnya seperti gini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tahukah saudara bahwa ternyata lagu ini diciptakan sebab dikatakan bahwa gini, ada sebuah kisah bahwa sekitar tahun 1800 bahwa ada sebuah desa kecil yang namanya Assam di daerah India. Dikatakan bahwa ada sebuah keluarga, seorang pria namanya Nongseng dengan istri dan mempunyai kedua anaknya memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan suatu ketika bahwa mereka ini mengalami Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, sehingga mereka membagikan keselamatan itu kepada lingkungan mereka. Mereka mulai mengajak kerabat dan para tetangganya untuk ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Hal ini ternyata membuat kehebohan dan kemarahan penduduk desa tersebut. Mereka menganggap bahwa keluarga tersebut telah mengkhianati dewa yang mereka percaya selama ini. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, bahwa kepala desa ini mendengar bahwa ada sebuah kejadian di daerah mereka, sehingga suatu ketika bahwa Nongseng ini dipanggil oleh kepala desa dan diadili. Nah, dan berkata bahwa sang kepala desa lalu memaksa agar pria atau keluarga ini, istri dan kedua anaknya ini, untuk kembali kepada
dewa-dewa mereka yang mereka sembah dan menyangkal Yesus, atau mereka akan membunuh kedua anaknya. Jadi ada sebuah pilihan yang ditawarkan kepada Nongseng ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kamu kembali kepada dewa-dewa yang kita sembah bersama-sama, engkau akan hidup. Tetapi kalau kamu tidak tetap memutuskan untuk mengikuti Yesus, anakmu saya akan bunuh. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu bahwa Nongseng ini, sang pria ini memutuskan untuk yang namanya gini, tetap dia mengikuti Yesus. Dia tidak mau menyangkali imannya. Nah, sehingga singkat cerita bahwa anaknya dibunuh, Bapak Ibu. Terus dikasih pilihan lagi oleh kepala desa itu. Kalau kamu kembali kepada dewa-dewa dan kamu menyangkali Yesus, kamu tetap hidup, masih ada istrimu. Tetapi kalau kamu tidak mau kembali kepada dewa kita dan kamu memilih untuk mengikuti Yesus, kamu akan melihat bahwa istrimu akan dibunuh. Nah, singkat cerita bahwa Nongseng ini memutuskan untuk yang namanya tetap mengikut Yesus. Dan singkat cerita istrinya dibunuh. Dan suatu ketika Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan terakhir bahwa kalau kamu tetap mengikuti Yesus, kami akan bunuh. Singkat cerita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dia sendiri juga dibunuh. Dengan kata lain bahwa satu keluarga ini, Nongseng, istri dan kedua anaknya, semua dibunuh satu keluarga ini. Tetapi tahukah saudara bahwa ternyata ketika berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian, ternyata bahwa suatu pertanyaan di dalam hati kepala desa ini, dia berkata bahwa gini, dia berkata bahwa siapakah Yesus Kristus itu, sehingga ada orang yang rela mengorbankan anaknya, istrinya, bahkan nyawanya sendiri. Itu sebuah pertanyaan, dan keajaiban pun terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa beberapa tahun setelah itu, setelah kejadian yang sangat mengerikan, yang sangat brutal itu Bapak Ibu, bahwa warga desa tersebut termasuk kepala desa yang membunuh Nongseng, istri dan kedua anaknya itu, akhirnya memutuskan untuk mengikut Yesus. Dan sejak itu kekristenan mulai tersebar, bukan hanya di desa itu, melainkan juga di daerah-daerah yang lain, di daerah sekitar desa tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa betul apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, berkata bahwa gini, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Mautkah, penindasankah, kesesakankah, aniayakah? Dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman ini juga datang dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, apapun yang menekan dalam kehidupan kita, ekonomikah, sakit penyakitmu kah yang belum kunjung sembuh, atau mungkin kau bergumul dengan keluargamu, mungkin kau bergumul dengan pelayanan yang selama ini engkau gumuli, tetapi sepertinya buram, sepertinya tidak ada harapan. Tetapi dikatakan firman Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasankah, atau mungkin dikatakan pedangkah, kelaparankah, maut, bahaya sekalipun, ingatlah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ingat satu hal Bapak Ibu, bahwa kita di dunia ini adalah sementara. Ada kehidupan yang kekal yang menanti kita, yang penuh dengan kelimpahan. Sebab dikatakan firman Tuhan, di sana tidak ada air mata, tidak ada yang namanya tangis, tidak ada yang namanya penderitaan. Di sana adalah sorak-sorai, di sana adalah memuji Tuhan, bersukacita. Ada hal yang lebih besar, ada hal yang lebih mengagumkan di balik kesemuanya itu. Sebab ingatlah satu hal, tawaran dunia itu adalah sementara. Oh ya, tawaran dunia itu sementara, tetapi ingat, ada kehidupan kekal yang menanti dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, ingatlah satu hal, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, apapun itu. Amin Bapak Ibu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini datang dalam kehidupan kita, dan betul-betul ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada tekanan sedikit kita undur. Jangan sampai ada yang menghimpit hidup kita mulai undur, kita mulai tidak mempercayai Tuhan lagi. Tetapi ingatlah, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada Bapak Ibu. Bila Kristus
number one, nomor satu dalam kehidupan kita, dan teruslah berharap kepada Dia. Saya yakin gini, jaminannya ya dan amin. Pengharapannya tidak akan pernah mengecewakan dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu, keajaiban-Mu yang sungguh ajaib yang Tuhan lakukan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami terus berdoa bagi setiap pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah setiap pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, biarlah Tuhan lebih menyatakan lagi kuasa-Mu. Pergumulan anak-anak-Mu Tuhan tolong, Tuhan pulihkan setiap pergumulan apapun yang dihadapi oleh anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan. Hamba juga berdoa buat yaitu yang mengalami sakit Tuhan, kecelakaan, Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya anugerah-Mu yang dapat menolong daripada anak-Mu ini Tuhan. Tuhan tolong pulihkan kesehatannya, pulihkan kondisinya, pulihkan jiwanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih sebab pengharapan kami kepadamu, pengharapan kami tidaklah pernah mengecewakan. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya pagi hari ini kami kembalikan segala syukur kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat rahmat Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa, ada hal-hal yang mau disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.